Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang jaringan instalasi dan kondisi layanan air bersih di Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita akan awali dengan bagaimana kondisi perairan ya. Iya, kondisi PDAM kita ya, distribusi air bersih kita untuk Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Baik, silakan rekan Amar. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, sebagaimana yang sudah diamanahkan kepada kami sebagai operator pemerintah daerah di bidang distribusi air bersih. Oke. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Amar Ma'ruf. Nggak ada ujungnya lagi. Pengen banget nambahin dia. Kalau sudah nyebutin, pengen banget karena kayaknya jadi satu kesatuan. Udah jadi satu kalimat tuh ya. Oke, lanjut Mas Amar. Saya di bagian hubungan langganan. Kebetulan kita di kepala bagian hubungan langganan, Ibu. Perlu kita sampaikan sejarah tentang PDAM yang kita kenal mungkin boleh. Ya. Yang kita kenal saat ini, yang mana sejarah singkatnya mungkin pada tahun 1983 pada Januari itu tanggal 8 kita namanya BPAM. Nah, jadi Badan Pengelola Air Minum. Nah, saat itu masih di BPAM. Ya, ingat saya itu. Ya. Dikelola oleh saya sudah hidup ya tahun 83. Sudah hidup saya jadi. Jadi setelah itu kita di tahun 1993 berubah badan lagi, Bu, menjadi Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. PDAM, ya. Nah, jadi sampai dengan sekarang berubah lagi, Bu. Badannya menjadi PT Air Minum Berkah Banua Perseroda. Petam. Petam, iya, PTAM. Petam Banua Berkah. Ini dari kapan nih bergantinya? Kita dari tahun 2023, Bu. 2023 di bulan Februari kemarin, Bu, kita. Nah, jadi kalau disingkat berarti Petam BB ya? Iya, Petam BB. Iya, Petam BB gitu ya. Lebih mudah mengganti PDAM, tapi tidak ada ya nama yang mudah dipanggil gitu yang memuat jadi perusahaan terbatas air minum Berkah Banua gitu. Kayak nama panggilan sehari-hari gitu. Kalau panggilan di perusahaan kita kalau lebih singkatnya, Bu, memang PT AMBB. PT AMBB, Bu. PT AMBB, kalau bisa kita singkat lah seperti itu ya. PT AMBB, karena di Kalimantan Selatan sudah dari 12 kabupaten kota, PDAM ini sudah ada 9 yang sudah berubah badan hukumnya menjadi PT. Nah, ini berubah badan menjadi PT. Ya. Ini kalau di dunia usaha gitu, apakah ini ada perubahan status hukum atau ada perubahan hierarki pemerintahan atau bagaimana? Pengaruhnya apa bagaimana? Iya, pengaruhnya apa sebenarnya? Kalau secara ini, Bu, secara hukum memang agak lebih luas lagi, Bu, terkait kalau PT ini berarti PT, ya, secara kita karena ada 2 kepemilikan saham. Yang pertama dari Kabupaten Tanah Laut, dan yang kedua dari pemerintah provinsi. Nah, jadi 93% itu memang kepemilikan sahamnya adalah Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi masih sekitar 7-9% itu masih di provinsi, Bu. Jadi itu memang diatur gitu ya? Ya, betul, Bu. Ketika dia menjadi perusahaan terbatas. Ya, Bu. Karena kita lebih leluasa lagi itu untuk mengembangkan usaha, Bu, di sini. Lebih fleksibel lagi lah terkait untuk pengembangan usahanya, terkait kepemilikan sahamnya nanti bisa dikembangkan seperti itu. Dan pembatasan kuota untuk kabupaten dan kuota untuk provinsi, atau dibolehkan juga ada
investor misalnya hadir di situ? Betul Bu. Jadi bisa saja Bu, kalau misalkan kita ingin mengembangkan usaha dan kita ingin mengembangkan kerjasama di bidang lain, bisa kita dengan investor lain seperti itu. Jadi kalau PT lebih luas gitu aja Bu ya. Lebih luas. Cuman kalau menurut saya kayak agak mengkhawatirkan begitu. Karena nanti kan akan tenggelam pemerintah daerahnya. Iya, tidak muncul lagi bahwa itu adalah perusahaan daerah gitu milik pemerintah begitu. Memang mungkin awalnya pada akhirnya mungkin nanti pemerintah akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada investor atau pihak-pihak luar begitu. Betul. Lalu untuk manajemen, untuk manajerial di dalamnya, ketika PDAM dengan setelah terjadi perusahaan terbatas, pengurusan internal di struktur manajerial kita masih banyak di karyawan Bu, masih banyak di karyawan. Maksud saya karyawannya apakah ada pegawai pemerintah, pegawai negeri atau P3K atau memang melulu memang diharuskan harus pegawai perusahaan? Di kita namanya pegawai perusahaan Bu, tidak ada P3K ataupun PNS Bu atau NSN. Artinya memang tidak dimungkinkan untuk itu gitu? Iya betul. Jadi itu memang sesuai dengan undang-undang PT Bu, terkait kepegawaian itu sudah diatur dan dianukan di perusahaan Bu, seperti itu. Jadi lebih ke karyawan perusahaan lah Bu. Sedikit mengenai kepegawaiannya. Apakah karena dia pegawai perusahaan, ini ada ketentuan misalnya untuk masa kerjanya atau bagaimana aturannya kontraknya? Ya, kita memang ada aturan untuk kepegawaian Bu terkait ini dari mulai kontrak dari pertama masuk, terus nanti berapa masa periode dia menjabat di suatu bidang, berapa tahun, baru nanti kebutuhan perusahaan. Ketika ada kebutuhan perusahaan untuk pengangkatan pegawai, nanti diseleksilah di situ Bu. Nah, lalu lamanya dia berkontrak dengan PTAM ini, apakah ada batas waktu tertentu, ataukah misalnya ada batasan usia, atau ada ketentuan lain? Ketentuan kita ada yang namanya mungkin KPI Bu, KPI, Key Performance Indicator, yang mana itu salah satu kinerja yang disepakati di perusahaan untuk sebagaimana diatur untuk pengangkatan pegawai itu sendiri Bu. Jadi ada nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan yang dipenuhi Bu. Termasuk berarti direkturnya ya? Betul. Direkturnya pun seperti itu Bu. Oke, baik. Soalnya saya belum pernah mendengar begitu, apakah karena memang saya yang terlewatkan BDAM ini menerima pegawai, ada membuka lowongan kerja, rekrutmen rekrutmen gitu ya. Oke, baik. Langsung kita ke kondisi saat ini bagaimana? Kondisi kita saat ini yang seperti kita ketahui bersama Bu, sebelumnya kita memiliki 8 unit pengolahan, di mana ada di daerah Kecamatan Bajuin, di Kecamatan Plehari, di Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Takisung. Nah, jadi di satu kecamatan ada yang dua ya? Ada yang dua. Nah, jadi ada yang dua, contohnya seperti di Jorong itu ada di Asam-Asam, ada di Jorongnya Bu. Nah, terkait itu, terus untuk pelanggannya saat ini kita memang masih di 13.000. Nah, 13.000 pelanggan. Itu berarti dari tahun kemarin kita tidak ada membuka pelanggan baru ya? Tidak ada kenaikan. Kalau tidak salah, saya kemarin dengan Ibu siapa tuh masih di 13.000. Gini Bu, untuk 13.000 ini per tahun 2023 tadi Bu. Ya betul. Per 2023 tadi. Iya betul. Sampai dengan saat ini kita sudah di 14.000 sekian lah sudah. Alhamdulillah, dan targetnya berarti ada kenaikan ya? Ya, ada kenaikan Bu. Nah, dan ini memang di beberapa unit kecamatan. Nah, di situ Bu. Nah, yang paling banyak kita memang di daerah Plehari yang melayani sekitar 6.000 pelanggan. Nah,
Terus di kecamatan lain ada di Kurau dan di kecamatan Jorong seperti itu. Oke. Yang namanya. Iya, Mas Amar, ini kalau saya lihat Bumi Makmur dengan Kintab ini belum ada. Apakah memang instalasi kita tidak masuk ke sana atau bagaimana? Kurau Bumi Makmur. Kurau Bumi Makmur kita. Kurau itu berarti jadi satu dengan Bumi Makmur ya? Iya betul Bu. Jadi satu unit pengolahan, atau kalau sekarang memang kita nggak menggunakan unit pengolahan sih Bu, di daerah Bati-Bati dan daerah Kurau Bumi Makmur, karena kita ngambil air curah. Kita ngambil air itu curah yang dari Banjar Bakula itu ya. Iya. Kita bayar di situ ya. Kita beli di sana dengan harga yang sudah ditentukan oleh Banjar Bakula. Terus kita berarti pengolahan kita yang di Kecamatan Kurau itu tidak difungsikan atau memang difungsikan cuman untuk bagian-bagian tertentu? Untuk bagian distribusinya saja Bu. Oh. Jadi kita menampung air di sana, penampungan ada, lalu kita distribusikan ke pelanggan. Iya betul. Untuk mencakup Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur. Nah, lalu untuk Kintab sendiri? Kalau Kintab kita ada pengolahan, kita olah air itu dari sungai di Kintab. Nah, cuma di sana kita masih ada masih ada keterbatasan air baku, di mana kalau saat intrusi air lautnya masuk itu kita ada kendala untuk pengolahan Bu. Asin itu ya. Asin. Nah, di sana keterbatasan air baku. Agak memerlukan penanganan khusus. Betul. Ya, karena untuk pencampuran dengan air laut karena tadi. Memang kalau standarnya belum bisa kita Bu, karena kalau air yang sudah asin itu belum bisa kita buat menjadi payau kah? Begitu. Iya. Memang tidak ada teknologinya gitu. Kalau teknologinya ada Bu, Oke. tapi memerlukan biaya yang cukup mahal. Iya. Sehingga nanti juga dijual ke pelanggan mahal. Betul. Gitu ya. Dan kita khawatir pelanggan kita tidak bisa. Iya Bu, sesuai tidak dengan ekonomi lah. Iya. Jadi untuk mengatasi pada saat itu seperti apa Mas Amar? Kalau saat ini memang kita bagi Bu jadwal pembagian jamnya Bu. Kalau yang saat ini kita lakukan yaitu dengan kita sosialisasikan pembagian jam penerimaan airnya yang mungkin bisa yang biasanya 1 hari itu bisa jadi 6 jam saja Bu. Jadi nanti dialirkan ke yang sebelah sana. Iya, dibagi Bu seperti itu. Bukan tutup ya. Iya. Oke, seperti itu. Tapi itu kan pada saat-saat tertentu aja. Betul. Ya. Kalau dalam kondisi normal berarti masih tetap normal Bu saat ini. Dan memang kalau pelayanan kita secara keseluruhan sampai dengan saat ini itu masih di 21 jam Bu. Rata-rata kita masih di 21 jam pelayanan kami Bu. Belum di 24 jam. Karena memang di unit IKK yang lain ada yang masih 12 jam itu Bu. Masih belum sepenuhnya 24 jam. Kalau untuk Kecamatan Plehari IKK kita masih hanya satu yang di dekat PTP itu ya? Betul. Kalau di Plehari kita ada 2 unit pengolahan Bu. Satu di PTP, satu yang dia ada di Bajuin. Nah, dia melayani 2 wilayah. Wilayah Plehari dan wilayah Bajuin. Wilayah Bajuin lingkupnya ada di Atu-Atu, Saranghalang, Karang Taruna, seperti itu Bu. Daerah-daerah sana. Bagi-bagi seperti itu ya. Oke, baik. Mas Amar, ini ada kemarin tuh ada teman-teman yang juga sering melihat ya, ini berkaitan dengan perjaringan ya, jaringan instalasi kita begitu. Nah, saat ini memang jaringan instalasi kita itu belum dilakukan pergantiankah atau memang bertahapkah atau bagaimana kondisi jaringan kita saat ini? Kondisi jaringan kita saat ini kita memang ada pergantian pipa JDU. Tapi belum menyeluruh ya? Tapi masih ada yang masih lama Bu. Jadi masih belum seluruhnya yang kita bisa belum ganti karena memang keterbatasan biaya kita Bu. Oke. Boleh disebutkan nggak Mas Amar yang sudah dilakukan pergantian ini pada wilayah-wilayah mana begitu? Nah terus mungkin kalau boleh nih bocorannya juga yang baru mau akan gitu. Karena begini, ada teman-teman yang ini katanya ada, kalau bahasa Banjarnya tuh ada geradak, ada kayak lumut gitu loh. Nah itu dia. Jaringan yang belum kita ganti itu di daerah Gagas Bu, di daerah Gagas ini. Dan daerah Belerjo ini ada yang masih pipa lama, memakai pipa lama yang namanya itu pipa ACP. Nah, memang diameternya itu sekitar 6 sampai 8 in. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti memang harus mempersiapkan teknisnya,
terutama nanti dampak-dampaknya juga. Betul. Seperti itu. Jadi memang persiapan itunya, terutama juga biaya itu yang paling penting. Iya, betul sekali. Jadi kami juga mengupayakan sebagaimana yang sudah disampaikan Bu, karena produksi kami ini sudah sesuai peraturan Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi pada waktu di perpipaan, ya, nah itu dia, sampai ke pelanggan, gitu ya, iya betul. Nah itu kadang-kadang di perjalanannya ini, nah betul, itu masih ada beberapa keluhan. Cuman mungkin sudah agak berkurang sekarang ya, karena sudah ada pergantian. Tapi masih ada pipa-pipa yang lama. Jadi tanyakan Bang katanya, yang mana sih pipa yang lama? Kalau misalnya pipa yang lama memang masih ada keluar lumut-lumut, itu berarti ya memang benar aja karena memang jaringan kita ya yang Tuhan. Iya. Jadi kalau misalkan ada kebocoran yang memang tidak kita ketahui, yang tidak muncul di permukaan, Bu, nah itu pasti dia masuk ke pipa. Nah, masuk ke pipa ini mengakibatkan airnya bisa tercampur kan, Bu, keruhlah sampai ke pelanggan. Ya, betul. Nah, ya begini Mas Amar, ini kan kalau dulu kan kita pasang, kalau pipa ini kan sudah lama ya, lama sekali sudah dipasang. Nah, lalu ada pelebaran jalan, ada peninggian jalan, begitu kan. Otomatis kan pipa ini kan berada di bawah ya, di bawah jalan itu jauh sekali begitu. Nah, apakah ini juga terpantau pipanya ini lama atau baru? Lalu urusan penggantiannya ini nanti akan seperti apa? Kita memang yang sudah di bawah, yang misalkan kayak di drainase itu kan, Bu, itu sudah kita direncanakan, Bu, yang mana nantinya berkoordinasi dengan dinas terkait misalkan memang sudah tertindih seperti itu, agar pengerjaannya itu tidak mengakibatkan mungkin dampak dari segi lingkungan lah. Nah, seperti itu, Bu. Yang pasti kita seperti itu, dan memang dari perencanaan pun sudah mengantisipasi agar nantinya ketika ada jaringan itu pergantian, itu harus ada investigasinya lah, Bu, seperti anunya, Bu. Iya, artinya ketika nanti PDAM melakukan pergantian jaringan perpipaan gitu, mereka tidak akan memakai jalur itu lagi. Iya, betul, Bu. Nanti karena sudah itu kita lepas, nanti untuk ke pelanggan sudah kita kembalikan untuk dikonekkan di pipa yang baru, Bu, seperti itu. Dan memang itu dilakukan secara bertahap, Bu, tidak langsung semua. Betul. Akan bertahap nantinya. Ya, jadi artinya para pelanggan air minum ya, sabar ya, sabar, tunggu giliran gitu ya. Iya. Tunggu giliran. Oke, Mas Amar, dengan kondisi persediaan air kita yang saat ini sudah membuka banyak pengolahan-pengolahan, kemudian dengan Banjar Bakula kita sudah bekerja sama. Ini prosentasi penduduk kita yang dapat menikmati PDAM ini ada berapa persen sekarang? Kalau saat ini kita cakupan pelayanan sekitar 14%, Bu. Masih banyak ya berarti? Jadi masih banyak, Bu, karena memang kita kendala di spot-spot wilayah kita yang memang berjauhan, Bu. Nah, jadi dari 360.000 jiwa, jadi memang kita masih 14% saja yang bisa kita layani, karena memang keterbatasan biaya tadi, Bu. Iya, betul. Jadi kita perlu menganggarkan untuk jaringan perpipaan pembagi, jaringan pipa utama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih belum terakses air bersih atau distribusi PDAM. Oke, berarti sesuai. Ada kemarin saya talk show dengan salah satu instansi juga yang memang pada bakti sosialnya itu Mas Amar membuatkan sumur bor. Nah, ini saya ingin mengklik begitu. Sinergikah dengan PDAM kita begitu, karena kan ketika PDAM kita sudah masuk di sana, begitu ada sumur bor yang dibuatkan itu akan ada treble gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Memang kendala kita saat ini ketika ada yang sudah, misalkan PDAM sudah masuk jaringan, memang kami mengadakan sosialisasi sih, Bu. Kita adakan sosialisasi di sana dengan kepeminatan pelanggan, apabila minat bisa menghubungi kami, Bu, seperti itu. Memang kendala-kendala yang kita hadapi banyak, Bu, terkait dengan memang ekonomi masyarakat yang mungkin rendah, pendapatan masyarakat yang mungkin rendah. Jadi dia lebih meminta untuk biaya yang lebih
ringan lagi Bu, seperti itu. Padahal kita ini di PDAM untuk tarifnya saja masih kalau kita karena bisa masih bilang disubsidi tarif kan? Lah. Iya, betul Bu. Iya. Kita masih terbilang rendah lah. 7,2 rupiah per liter. Kalau kita asumsikan 7,2 rupiah per liter. Yang mana kalau kita asumsikan ke kubikasi, yang mana satu kubik itu kan satu tandon yang 1.200 itu kurang 200. Nah itu kalau di drum itu sekitar 4 drum lah. 7.200 ya. Iya. Satu tendon Bu. Itu kan ya. Iya betul Bu. Coba kalau nimba. Satu tendon nimba, coba. Tarif ini apakah ada pengkotakan juga mungkin kayak seperti yang lain seperti ini kelasnya ini, kelas usaha ini kelas ekonomi masyarakat apa ada? Iya, untuk tarif memang kita masih di 7.200 yang paling dasar. Nah, itu berlaku semuanya? Itu berlaku untuk rumah tangga. Oke. Berlaku untuk rumah tangga. Nah, jadi ada yang namanya untuk yang tarif subsidi yang di tarif kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang memang tidak mampu seperti itu. Nah, tadi itu tarifnya 6.000. Nah, jadi artinya rumah tangga ini juga sudah terbagi ya? Iya, betul, Bu. Ada rumah tangga yang di subsidi lebih banyak mungkin ya? Iya, betul, Bu. Jadi kelompok satunya 6.000, kelompok 2-nya 7.200. Nah, itu memang sudah paling bawah itu yang 6.000 itu yang sudah masuk, Bu. Jadi lebih murah lagi lah, mudah-mudahan murah lagi. Cuma memang kita tanpa sadari pemakaian tadi. Yeah. Nah, karena pemakaian yang kita tidak bisa mengetahui, lalu ada yang padahal sudah subsidi ya. Tapi pakai terus. Nah, itu saya biar yang nggak subsidi tapi hemat makanya bijaksana makanya ya mungkin lebih itu akan lebih ini ya. Ada yang kadang-kadang ini perlu perhatian juga nih ya masyarakat kita nih. Kalau pas lagi jadwal bayarnya gitu kan, pas bayarnya tinggi, jadi ada penolakan, ada sedikit ribut lah gitu ya. Tapi kadang-kadang di rumah kita sendiri tidak memperhatikan gitu. Ada kadang-kadang plek dibuka ya, ditinggal gitu ya, ditinggal kemana gitu ya. Lempar boleh. Iya. Nah, seperti sampai ke meja banyu jor. Itu banyu teh, kopi. Oke, lanjut Mas Amar. Iya. Nah, jadi harapan kita memang agar yang pasti dengan harga tarif air minum khususnya PDAM kita yang sangat bisa terjangkau lah di kalangan kita, agar pemakaiannya pun tetap bisa kita pantau, yang mana kebocoran itu tidak hanya melalui keran-keran tetapi juga yang tidak bisa kita lihat di dalam tanah arah ke rumah, yang mungkin menyebabkan pembayaran menjadi membesar seperti itu, Bu. Nah, nanti misalkan ada seperti itu, silahkan lapor ke kami, ke kantor kami, ke call center kita. Jadi bisa kita tindak lanjuti, mudah-mudahan bisa secepatnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu Mas Amar, ini juga ada proyek pemerintah juga ya yang berkenaan dengan air bersih juga. Ya kayak salah satunya begitu. Nah, apakah ini juga sinergi dengan PDAM atau berjalan sendiri-sendiri atau bagaimana? Saya khawatirnya masyarakat kan kalau misalnya dari proyek dari pemerintah ya, ini akan lebih murah begitu ya. Nah, lalu mereka akan meninggalkan ke PDAM. Nah, ini bagaimana nih? Ya. Memang di direksi, Bu, mungkin kita sudah ketahui bahwa memang ada kesinergian antara dinas terkait untuk program yang sudah dicanangkan pemerintah daerah. Tetapi memang artinya dibangun pada titik-titik yang memang tidak banyak PDAM begitu ya, atau memang tidak terjangkau oleh. Iya, karena memang untuk aksesnya ini kan kita memang lebih, kalau ke PDAM itu lebih ke kita survei dulu, Bu. Kita survei minat atau tidaknya si masyarakat ini. Survei tarif juga bisa ya? Survei buat menentukan tarif juga ya?
survei menentukan tarif bisa juga menentukan golongan tadi kelompok. Karena orang bertanya-tanya kategorinya emang gimana, masuk yang ini masuk gimana. Betul. Padahal saya ini nggak mampu loh, tapi dikatakan yang buat mampu katanya. Ke kelompok 2 gitu yang 72 ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita survei dulu, kita ke lapangan dulu, mengisi kuesioner yang sudah kita sediakan. Nantinya kalau misalkan itu terkumpul dari beberapa masyarakat, misalkan ada sekelompok masyarakat 50, kita bisa mengasumsikan kita nantinya kita investasikan ke jaringan ke sana, arah ke sana dengan pelanggan yang sudah mungkin membutuhkan sekitar 50 buah seperti itu. Nah, tetapi kalau saat ini kan untuk pemerintah daerah lebih ke akses air bersih untuk masyarakat. Nah, jadi sekarang ini masih ke daerah-daerah yang mungkin pertama itu tingkat stuntingnya tinggi. Lebih tinggi, seperti itu kan. Jadi memang kita setelah itu baru kita survei seperti itu. Setelah sudah dimasukkannya pipa seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk penentuan kelompok tadi ya, untuk kelompok khususnya rumah tangga nih, kelompok 1, kelompok 2. Apakah ini per wilayah, Mas Amar, atau per kepala keluarga? Kalau tarif kelompok kita per kepala keluarga. Ya, jadi satu kepala keluarga atau satu sambungan rumah itu satu tarif. Artinya ya dalam satu kampung itu akan berbeda-beda kelompok. Berbeda-beda rumah, Bu ya. Akan berbeda-beda kelompok begitu. Maksud saya kalau misalnya karena ini satu kampung ini kelompok 1 gitu ya, yang tarifnya 6.000 tadi. Nah, kemudian kita survei lagi misalnya di kawasan mana gitu kan nih masuk di kelompok 2 karena lebih banyak mungkin yang berpenghasilan lebih tinggi. Betul, tidak ya, Bu. Jadi memang ketika kita survei pendapatan dari listriknya, terus dari pendapatan kepala keluarganya, rumahnya, kita survei tanah luasnya, lalu kita masukkan ke kelompok seperti itu. Jadi dapatlah kelompok tarif. Jadi artinya tadi memang per rumah tangga ya? Betul, per rumah tangga. Iya, bukan per wilayah. Betul, Bu. Nah, menentukan kelompok itu hasil survei dengan isian form dari rumah tangga itu begitu ya? Iya, Bu. Oke. Kalau saya khawatirnya kalau misalnya kadang kan kita tidak terlihat ya, tidak terlihat. Nah, kemudian dengan kelompok yang sudah ditetapkan tadi, apakah dalam jangka waktu tertentu, Mas Ahmar, nanti akan dilakukan evaluasi? Karena kan ada kemungkinan ya kelompok 2 misalnya bisa turun ke kelompok 1. Ya, kondisinya bisa kelompok 1 bisa juga naik ya, siapa tahu tiba-tiba ya kan. Seperti taraf hidup cuma meningkat ya. Iya, kita kan tidak tahu nih fluktuasi kehidupan orang kan ya. Iya, betul, Bu. Bagaimana? Jadi memang setelah kita pertama identifikasi tadi, memang untuk selanjutnya tahun-tahun berikutnya memang kita ada evaluasi, Bu. Itu dievaluasi di petugas kami yang ada di lapangan. Nah, ketika memang ada perubahan yang namanya fisik bangunan, terus perubahan ya tadi yang mungkin sudah disampaikan tadi, memang kita ada evaluasi penyesuaian lagi, Bu, penyesuaian tarif. Nah, itu secara otomatis kita akan mereklasnya, Bu, atau merubahnya, Bu, ketika ada kita temukan seperti itu. Ini banyak warga tanah laut nih, emang personelnya banyak bisa? Kalau di tanah laut khawatir lewat ya. Iya, kan banyak nih Bu pelanggannya, Bu. Ini. Apakah SDM-nya di PTAM nih? Kita berapa SDM kalau totalnya dengan ini sekitar 80 dengan secara keseluruhan ya, dengan manajemennya. Betul. Jadi memang secara kita masih bisa. Kalau yang di lapangan ini berarti dibagi wilayah atau dibagi kakak? Dibagi IKK, Bu. Oh. Di KK. Jadi per IKK kita kan ada yang namanya unit instalasi kecamatan. Jadi sudah ada petugas masing-masing di sana. Tercukupi 80 itu ya? Ya, tercukupi lah masing-masing. Selama ini ya tidak ada kendala begitu ya. Pernah terlewatkah atau gimana gitu? Ini kayaknya ada pengalaman terlewatkan atau tidak pernah ketemu dengan para petugasnya? Kita air sumur, Bu. Wah, berarti harus yang sempat ledeng nih. Salah satu sasaran nih. Iya. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Ada rekan Sanah
di Plehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpat betakun munnya ulun hendak memindah PDAM yang terpasang di rumah bermaju 2 meter dari posisi awal, itu kawalah. Apakah bertambah selangnya? Nah, dan berapa harganya? Iya. Iya, langsung dijawab ya. Daripada memasang basah. Jujur ya sini. Sudah ada juga. Nah, tinggal maju akan aja. Oke, langsung ditanggapi. Iya. Memindah aja. Jadi untuk memindah atas permintaan lah, atas permintaan pelanggan, biasanya kita ada yang namanya biaya yang dibayarkan seperti itu, Bu. Ketika memang karena itu ini permintaan ya. Permintaan. Iya. Ketika permintaan itu kita surveikan, kita buatkan RAB yang nantinya akan dibayar oleh pelanggan dan akan dipindah oleh petugas pada pelaksanaannya seperti itu. Nah, jadi bisa saja, masih bisa saja, Bu. Nah, begini, Bang Amar, kalau permintaan sendiri kan bayar ya? Betul. Permintaan sendiri. Tapi setelah kita permintaan sendiri, tapi setelah dicek para petugas bahwa memang ini kelayakannya nggak layak lagi untuk dipergunakan. Apakah ini juga karena dia memang permintaan sendiri dia bayar, padahal ini memang sebuah tanggung jawab PDAM bahwa ini sudah rusak meternya ini. Nah, jadi patut kita sampaikan ini mungkin karena pelanggan itu harus menjaga, sebenarnya harus menjaga instalasi itu biar mudah untuk diakses petugas. Karena ketika dipasang instalasinya itu sudah standar pemasangan. Nah, jadi ketika itu jangan sampai tertimbun dalam artian ditimbun oleh barang-barang yang mungkin bisa mengakibatkan meter itu menjadi rusak, tidak terlihat oleh petugas, tidak mudah untuk diakses seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa menjaga, memelihara. Iya. Ini kalau termakan usia bagaimana, Bang Amar? Kalau termakan usia kita ada yang namanya pergantian seperti itu memang. Misalkan ada yang kurun waktu dalam waktu berapa tahun, kita ada terameter namanya. Terameter mencek apakah water meter ini normal atau tidak. Seperti itu. Dan juga memang kami juga menerima atas laporan pelanggan. Nah, itu yang kalau suatu ketika misalnya meteran itu meteran itu kacanya pecah gitu. Betul. Nah, karena sesuatu dan lain hal. Lalu atas permintaan si pelanggan untuk minta diganti, apakah ini juga memerlukan biaya dari pelanggan kita atau bagaimana? Nah, jadi ketika satu kali seperti itu, kita akan kita ganti dari perusahaan, Bu. Tetapi setelah itu kita akan sosialisasikan, kita sampaikan ke pelanggan agar kalau nanti terjadi kedua kali, betul. Kalau misalkan terjadi di berikutnya lagi, akan maka menjadi akan tanggung jawab si pelanggan. Seperti itu. Karena memang ya para pendengar. Memang itu adalah instalasi milik PDAM, tetapi kewajiban pelanggan adalah untuk memelihara. Betul, Bu. Iya, memelihara. Apakah ada ketentuan, Mas Amar, jaringan itu yang rusak atau terganggu yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan yang menjadi tanggung jawab PDAM sendiri? Oh iya, kita ada pembagian tanggung jawab, Bu. Setelah water meter ke arah rumah, itu adalah tanggung jawabnya si pelanggan. Nah, jadi water meter ke arah pipa kita ke jalan itu adalah tanggung jawab PDAM. Nah, jadi apabila terjadi kebocoran pipa setelah meter yang mengakibatkan pembengkakan biaya, nah jadi muter terus tuh. Nah, itu menjadi tanggung jawab si pelanggan, Bu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada juga sih memang pelanggan yang memang belum tahu. Belum tahu. Ini nanti terjadi kayak ngotot lah gitu ya. Iya, betul, Bu. Jadi kita sampaikan juga seperti itu sebelum dan sesudah. Biasanya kita sampaikan saat ini ketika sudah ada kebocoran itu pelanggan itu memang komplain langsung ke kita. Betul. Jadi kita apalagi kalau kebocorannya itu tidak terlihat ya, tiba-tiba saja tarifnya naik sekian persen begitu ya. Nah, jadi memang emosi ya. Padahal di kita pertanggung bocornya. Bocornya ada kelihatan. Dan juga memang selain kebocoran, keran-keran di rumah perlu kita pantau juga. Nah, itu dia. Takutnya kan ada yang sudah aus, putarannya kan, Bu, perlu kita ganti. Dan itu memang sudah ditutup ya, tapi masih titik. Iya. Itu salah satu juga, Bu. Iya, betul. Karena setiap detik, setiap menit itu muter terus water meternya, Bu. Ketika air keluar, seberapapun keluarnya gitu kan ya, ada hitungannya dengan PDAM. Iya, Bu. Betul. Iya, meskipun digemeti aja supaya ada putar, padahal putar juga biar segemet-gemetnya. Dan pelanggan juga harus benar-benar juga menyampaikan juga, Bu ya. Jangan
rusak biar aja udah bisa rusak. Nah, itu dia tadi kan kerjasama kan, ada kewajiban dari pelanggan begitu. Oke, artinya saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang dikatakan oleh rekan Sanah tadi. Ketika memindah dari posisi awal itu ke 2 meter lah, lebih ke depan begitu. Ini artinya bisa ya? Bisa. Artinya bisa. Nah, lalu pertanyaannya satu lagi, perhitungan biayanya seperti apa? Kita hitung ketika kawan-kawan di petugas survei, Bu, kita kita temui si pelanggannya, sampai mana mau pindah, nanti diukur dengan biaya-biaya yang mungkin upah dan aksesoris yang diperlukan, tambahan. Ya. Betul. Jadi nanti ada yang namanya RAB, rencana biaya anggaran untuk yang dipindahkan tadi, seperti itu. Kita sampaikan ke pelanggan. Yap, betul. Ketika dia setuju, dia bayar, kita pasangkan. Seperti itu, Bu. Okay. Tetapi untuk jarak waktunya memang ada proses, misalnya. Karena para instalasi kita kan terbatas juga. Menunggu antrian gitu ya. Iya, betul, Bu. Antrian. Jadi memang ya tadi kadakala cepat. Iya. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh para pelanggan kita, oleh masyarakat kita begitu. Nah, lalu artinya ya Mas Amar, ketika tadi disebutkan oleh Mas Amar, kewajiban dari pelanggan tadi berarti dari rumah sampai ke kilometer. Ketika nanti Bu Sanah ini memajukan 2 meter, berarti haknya Ibu Sanah ini tambah 2 meter dong nanti ya? Iya, ketika dia majukan ke depan berarti kan tambah lagi tuh. Dia dihitung pada kilometer awal kan? Iya. Oke. Ganti partnya itu bukan ganti part ya, itu dari perusahaan kan? Dari kita menyediakannya. Tetapi untuk biayanya tadi kan paling penambahan cuma sekedar pipa saja, pipa dan aksesoris yang mungkin diperlukan seperti itu. Oke. Realnya kita tidak bisa menyebutkan ya karena kita belum melihat ke lapangan, harus hitung dulu. Iya, seperti itu ya rekan Sanah. Jadi untuk berapa nominalnya itu tidak bisa disebutkan karena harus ada survei dan penghitungan ya. Kondisional. Iya, berbeda-beda. Dan boleh negosiasi nggak? Tawar aja lalu. Kan ibu-ibu, nggak seru kalau nggak ada negosiasi gitu ya. Karena memang aksesoris kita, Bu, terkait bahan-bahan itu memang sudah baku, iya, sudah maksimal kita ini kan untuk biayanya, Bu. Enggak, maksud saya cara pembayaran kah atau gimana gitu kan, karena memang PDAM kan milik pemerintah begitu. Jadi lebih mengayomi gitu. Misalnya ini biayanya sekian ratus ribu misalnya, tiba-tiba saja misalnya pelanggan kita nih saya tidak punya sebanyak itu gitu. Bisakah misalnya ada pertahapan? Kalau harganya oke, tadi kan sudah baku ya dari sana. Dan kita yakin juga yang dikeluarkan oleh PDAM ini memang harga standar yang lebih murah dari di pasaran gitu. Iya, cuman sistem pembayarannya aja. Untuk saat ini memang kalau untuk seperti pemasangan baru kita memang ada, Bu. Kalau pemasangan baru dari yang belum menjadi pelanggan memang ada. Kalau pemasangan baru ada diskon. Ada biasanya diskon kita, Bu. Dan memang pernah juga kita yang namanya mengadakan program cicilan. Nah, tetapi memang ada kendala-kendala yang kita hadapi di program itu, Bu. Terutama sekali keterkaitan dengan biaya yang sudah disepakati oleh pelanggan. Ternyata sampai dengan 1 kali atau 2 kali pembayaran yang berikutnya sudah tidak bisa dibayarkan oleh pelanggan itu, Bu. Nah, karena memang alasannya karena macam-macam sih, Bu. Iya, betul. Itu. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk segala macamnya kan. Nah, itu yang kita bisa. Tapi ternyata pengembalian biayanya macet begitu ya. Iya, betul, Bu. Nah, itu. Oke, baik. Belum bayar bulanannya belum. Makanya itu. Ya, oke, baik, seperti itu ya rekan Sanah. Ya, artinya bisa ya, tinggal melakukan permintaan ke PDAM ya. Nah, untuk biayanya tadi kita tidak bisa memplotting seberapa. Nanti akan ada survei dulu dari tim PDAM gitu ya. Walaupun yang memanggil itu yang subsidi ataupun enggak ya? Iya. Permintaan sendiri itu. Iya, sama. Ya, permintaan tadi ya. Oke. Baik, kita ke suara pelanggan. Suara pendengar yang kedua. Iya, karena tadi pelanggan ya. Dia pelanggan juga mungkin. Betul sekali. Rekan Mahdar di Plehari ya. Kenapa Mbah Hanu banyunya karuh, Pak? Apakah dari sumbernya atau kayak apa? Nah, ini yang saya katakan tadi, Mas Amar. Oke, langsung ditanggapi. Iya. Memang kembali kita sampaikan secara produksi kita di pengolahan sudah berdasarkan Kementerian Kesehatan yang mana sudah diatur di Permenkes
nomor 492 tahun 2010 yang mana sudah ada perubahan atau ditambahkan di Permenkes lagi di nomor 2 tahun 2023 yang mana indeksnya lebih tinggi lagi yang harus kita tingkatkan. Nah, ini secara produksi sudah kita sesuaikan. Nah, jadi ketika sudah diproduksi kita distribusikan yang sudah disampaikan terlebih dahulu, itu memang yang kita tidak bisa kendalikan adalah ketika kita distribusikan melalui jaringan perpipaan kita di dalam tanah. Nah, ketika sudah masuk ke dalam perpipaan, itu ada yang namanya kondisi pipa itu. Pipa itu ketika air suhunya panas ataupun dia akan berubah. Dia akan berubah. Suhu pH-nya itu akan berubah. Apalagi kalau pipa-pipa yang lama ya. Yang lama, betul, Bu. Jadi itu dampaknya sangat signifikan ke daerah pelanggan. Maka dari itu kami ada yang namanya pengawasan sampai dengan titik pelanggan. Nah, kita pantau terus tuh sampai ke titik pelanggan itu apakah pH-nya dan kondisinya apakah sudah sesuai dengan peraturan Permenkes. Nah, kita cek setiap bulan, Bu. Kita cek. Nah, itu yang juga ada beberapa pendengar kita tadi malam juga sudah titip gitu kan. Kalau ini tadi kan rekan Mahdar ini kan keruh katanya. Keruh. Iya. Kalau sebagian, kalau yang khususnya wilayah Plehari ya yang tadi nyampaikan itu kayak ada lumutnya gitu. Jadi harus harus sering katanya mengurah bak mandi gitu. Karena cuci kurah 2 hari sudah lumutnya itu banyak yang keluar. Betul. Seperti itu ya. Iya, jadi memang kondisi-kondisi di instalasi pipa di jaringan pipa kita itu dan di jaringan pipa yang kecil arah ke pelanggan itu memang ada titik kebocoran sedikit saja itu masuk akan mempengaruhi ya kualitas air yang sampai ke pelanggan. Betul sekali. Bahkan kita ada kejadian kan, ada keluhan pelanggan, salah satu pelanggan kita itu dia ngeluh air kita itu berbau comberan. Nah, itu dia. Itu juga saya mau sampaikan juga itu. Ada yang nyampaikan juga. Iya, jadi sangat parah sekali tuh ketika kita kok seperti ini sih. Kita bawa tim dari petugas, kita cek ke lapangan, ternyata memang ada kebocoran di selokan. Yang mana pipa itu kan melalui selokan. Dan itu, ketika mati atau tekanan kita lagi turun, air itu masuk. Tapi ketika tekanan kita deras, itu air itu nggak mungkin masuk. Nah, tapi udah masuk duluan ya. Betul, masuk sudah. Jadi pas ketika sudah mengalir, lalu masuk ke penampungan di dalam rumah. Seperti itu yang kita tidak bisa kendalikan lah, Bu. Nah, kalau misalkan ada kebocoran kecil gitu, Bu. Dan itu memang instalasi kita yang lama ya. Betul, Bu. Yang lama dan mungkin sudah dipetakan oleh PDAM untuk ada pergantian. Memang itu juga ada satu keluhan ya, Mas Ahmar. Karena pipanya katanya di selokan. Nah, sekarang kan selokan itu sudah penuh dengan air ya, air dari limbah rumah tangga, warung dan sebagainya. Nah, sehingga pipa itu terendam. Iya. Terendam air itu. Tidak diketahui sih apakah pipa itu bocor atau tidak. Cuman pertanyaannya, ketika pipa itu terendam di dalam air selokan itu, katanya ternyata mempengaruhi kepada kualitas air yang sampai ke rumah pelanggan. Oh iya. Ketika memang pipa itu sudah di bawah tanah atau terendam tadi, Bu, memang ada mempengaruhinya itu mungkin tekanannya itu, Bu. Tekanan air yang mungkin kalau misalnya meresap tidak ada kan ya? Kalau meresap enggak. Iya. Kalau meresap enggak, Bu. Sepanjang tidak ada kebocoran sekecil. Iya, nah itu dia. Artinya sepanjang tidak ada kebocoran itu aman. Meskipun terendam dalam air selokan tadi. Air selokan tadi aman. Tapi yang kecil yang saja tidak bisa kita prediksi tadi ada kebocoran kecil. Betul. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi lah, Bu, terkait itu. Nah, memang saat ini kita bantu ketika ada air keruh itu, kita bantu ketika dia melapor, si pelanggan melapor, kita bantu untuk menguras. Kita kuras di sebelum meternya. Sebelum meter. Begitu. Iya, kita bantu. Siapa tahu itu ada yang namanya endapan yang di dalam pipa ya, betul. Iya, betul. Ada endapan-endapan karena dia sudah masuk di daerah water meter. Nah, itu baru biasanya kita petugas kita angkat tuh meternya, kita angkat, kita bersihkan. Artinya rekan Mahdar tadi ya, ketika sudah sering mengalami ada air keruh, bisa dong ke PDAM gitu, minta kurah ya. Betul. Dengan melapor ke PDAM apa keluhannya air keruh, misalkan kita cek lapangan segera mungkin. Lapor langsung PDAM ya, lapor ya, jangan lapor medsos, jangan ya.
bagus. Iyalah. Bagus langsung ke kantor. Ya, Nah, itu. langsung ke kantor. Ada tindak lanjutnya Bu ya. Kalau di medsos nggak ada ya. Viral. Iya, viral tapi tidak ada tindakan bukan hanya sekedar Di mana kata petugas dia? Ya, tidak menguntungkan juga dengan kita. Betul. Begitu ya. Jadi kita juga harus bijak ya untuk lapor langsung kepada yang menangani begitu. Kalau kita viral di media sosial tidak ada dampak positif dengan kita gitu kan. Ya PDAM yang memang perusahaan milik pemerintah ya akan semakin tidak dapat perhatian dari masyarakat kan yang ini kan kita juga gitu ya. Seperti itu. Oke. Saya ingin tanya juga nih Bang Amar nih. Untuk pasokan air kita nih jangka panjang kah untuk saat ini untuk pasokan air kita, dan yang kedua kita kan sekarang lagi banyak nih perumahan, pemukiman baru. Apakah pasokan air kita sanggup untuk menambah pasokan? Untuk saat ini jumlah kapasitas produksi kita masih ideal capacity atau masih bisa memenuhi itu. Yang mana setiap ideal kita ini per tahunnya itu kita bisa memproduksi sekitar 5 juta kubik. 5 juta kubik yang mana saat ini kita masih terjual masih di sekitar 2.500.000. Jadi masih banyak ideal kapasitinya. Masih banyak kuotanya masih mampu masih bisa berenang. Jadi untuk perumahan-perumahan yang mungkin perlu PDAM silahkan saja langsung bisa mendaftar. Ya, dan itu ada diskon kan ya? Betul Bu. Kalau misalkan di perumahan itu sudah ada jaringan kita akomodir akan lebih murah ya. Akan lebih murah. Tapi misalkan di salah satu perumahan tidak ada jaringan PDAM kita tinggal mengusulkan untuk dipasangkan jaringan. Tetapi nanti mungkin prosedurnya ada yang kita penuhi Bu di bagian di developer biasanya Bu dengan pengajuan pipa itu. Iya. Itu seperti itu. Kalau misalnya perumahan itu masuk kelompok 1 atau masuk kelompok 2 atau masuk kategori lain. Kalau tergantung tipe rumah. Iya, bukan. Dia kan ada RSS Bu. Iya, kontraknya kan dengan ada yang tipe 45 Bu. Dengan si punya rumahnya. Iya, kontraknya dia dengan developer. Iya. Jadi kalau developer ini Bu, kita lebih ke jaringan. Terkait untuk kelompok itu nantinya kita memang sudah sepakati di daerah perumahan itu kita sudah masuk kelompok 2 itu Bu. Karena sudah standarnya Bu, standarnya memang sudah masuk kelompok 2. Meskipun di dalam perumahan itu misalnya karena RSS kan ya, ada yang penghasilan di bawah minimum. Ada yang belum berdapur lagi. Iya. Dapur tetap dikenakan dari kelompok 2 ya. Betul Bu. Tetap masuk itu. Nah, itu tadi kan karena kontraknya kan dengan developer, bukan dengan yang punya rumah begitu. Betul, developer. Developer ini duit aja boleh ya. Iya. Nah, lalu dengan perumahan-perumahan yang ada saat ini, ada beberapa perumahan yang memang tidak mau dengan PDAM begitu. Mereka ada yang bikinkan sumur begitu. Nah, apakah juga PDAM sendiri untuk membuka mengembangkan pelanggan kita, ini ada pendekatan atau mungkin ada sesuatu kiat begitu kepada developer agar jangan lagi sumur gitu kan. Jadi kalau bangun rumah kita pakai PDAM. Sementara ini Bu dari kita di internal PDAM kita ada yang namanya bagian pemasaran. Nah, jadi bagian pemasaran ini dia mempromosikan produk kita Bu. Mempromosikan produk kita untuk mengembangkan pelayanan. Yang mana yang pertama kita akan sampaikan bahwa kualitas air kita dulu. Kualitas air kita ini sesuai dengan Permenkes. Itu yang pertama kali kita sosialisasikan karena air sumur itu belum bisa kita ketahui. Iya, betul. Nah, kualitasnya betul. Bu. Jadi memang itu yang perlu kita sadarkan ke masyarakat khususnya untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai makhluk hidup. Nah, yang mana perlu yang namanya air bersih sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan seperti itu Bu. Nah, jadi
dari ini kita gembor-gemborkan terus nih di daerah-daerah masyarakat yang memang akses air bersihnya. Ini berarti kewajibannya bagian humas ya? Betul, Bu. Di situ kita perannya, Bu. Karena saya lihat masih ada perumahan-perumahan yang memang memakai sumur begitu ya? Iya, betul. Nah, apakah ini memang tidak terkoneksi dengan PDAM atau mungkin ada alasan-alasan lain? Mungkin gitu. Kondisi alamnya bagus di sana juga. Iya, makanya itu. Di sini kalau maksud saya ini ada menjadi sasaran empuk ya bagi PDAM kita. Memang saat ini memang pendapatan, Bu ya. Iya. Kalau PDAM ini kan satu-satunya perusahaan daerah yang memang di bidang air bersih. Tidak ada lagi saingannya, Bu. Betul. Nah, jadi memang saingan kita itu sumur aja, Bu. Sumur dalam aja, sumur dalam dengan mungkin 3 meter menabuk menabuk sudah dapat seperti itu. Jadi memang sumber air kita ini melimpah di tanah laut. Lain kalau di kota besar, Bu, kalau di Jawa ada perusahaan swasta yang mengelola air ini. Iya, kalau misalkan di daerah kota besar sudah seperti itu. Nah, Bandung, saingan Jakarta gitu ya, Surabaya gitu ya. Ada perusahaan swasta yang mengelola air minum juga ada. Jadi memang kita perlu menggemborkan, mengedukasi masyarakat agar menggunakan air bersih untuk meningkatkan kesehatan, khususnya yang di program pemerintah daerah menurunkan tingkat stunting yang tinggi seperti itu kan, Bu. Seperti itu khususnya di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah kurau seperti itu kan, kurau daerah Tanggisung itu kita sekarang program jaringan kita arah ke sana, Bu. Pengembangannya. Mas Amar, ini kita kan tahu kadang-kadang kita mengalami musim kemarau ya, musim kemarau yang panjang begitu. Nah, pada musim kemarau yang panjang ini ada sumur ya milik warga yang masih ada yang banyak airnya. Nah, sehingga mereka mengambilnya di situ. Apakah dalam kondisi seperti ini PDAM juga melakukan pemantauan terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat dari sumur tersebut? Kalau saat ini sumur yang misalkan ada kendala. Nah, jadi memang untuk sumur masyarakat, Bu lah, itu memang kami masih belum ada pemantauan, Bu, di PDAM, karena memang ranah PDAM itu belum ke sana, Bu, belum ke sana, masih di dari produk dia, itu yang kita pantau. Masih di lingkungan yang milik PDAM aja begitu ya, iya. Kalau untuk sampel di sumur masyarakat kita masih belum, tetapi kebanyakan memang ada yang sudah terkontaminasi di sumur-sumur. Memang sudah ada yang terkontaminasi. Karena ada kemarin kabarnya yang ada jentik-jentik dalam sumur begitu. Betul, ada yang sudah air berkarat. Betul. Ya. Setelah istilah banjir yang sudah dilanda, khususnya di daerah Pulau Bumi Makmur ada yang sudah ada perubahan sumur dalam, Bu. Iya. Nah, maksud saya dalam kondisi seperti ini, Mas Amar, meskipun itu misalnya kan ya bukan miliknya PDAM, bukan, tapi untuk konsumsi air bersih ya, artinya menjadi kewenangan dari PDAM gitu kan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi dalam hal kita penurunan stunting, karena juga dari konsumsi air ya bisa berdampak ya kepada stunting tersebut. Nah, mungkin pada suatu ketika mungkin ada apa begitu sosialisasi kah atau ada pemantauan kah terhadap kondisi-kondisi seperti ini? Collab dengan Dinkes kemudian ya. Kalau saat ini memang kita masih di sosialisasi sangat masif sih, Bu, untuk menyadarkan di masyarakat ketika penggunaan air dalam tanah itu kan sangat berpengaruh dengan kesehatan, terutama jangka panjangnya lah, seperti itu. Jangka pendeknya mungkin diare segala macam kan, Bu, ketika dia mengkonsumsi atau menggunakan air yang tidak bersih. Belum lagi kalau kita periksa misalnya muatan dari air itu mineralnya, besinya, mangannya kan kita memang harus sudah sesuai Permenkes tadi, Bu. Nah, jadi pemantauan kita di daerah-daerah yang mungkin sudah tercemar itu kita giat-giatkan ke sosialisasi untuk penggunaan pindah ke air PDAM seperti itu, Bu. Tetapi memang kembali lagi, Bu, ke ekonomi masyarakat, karena kita memang di samping perusahaan ini membutuhkan biaya untuk distribusi air ke sana, memang salah satu sisi masyarakat ini ada yang tidak bisa membeli air PDAM seperti itu. Nah, karena dia membandingkan dengan air sumur tadi, Bu. Iya, nah makanya itu tadi yang juga gratis. Masyarakat kita lebih kepada harga ya, lebih kepada ekonomisnya. Ya. Tetapi masyarakat kita ini mungkin karena memang belum memahami, Mas Ahmad. Artinya
di ekonomis dibanding dengan kesehatan, itu akan lebih tinggi kesehatan. Betul, gitu. Bu. Kalau misalkan itu kita sampaikan, kita edukasi masyarakat, memang saat ini kita masif-masifnya Bu untuk mensosialisasikan ini, ketika memang uang itu tidak ada apa-apanya ketika kesehatan kita itu yang tadi. Jadi kayak warga kita misalnya nih ya yang ngotot nih pakai sumur aja gitu kan selama-lamanya gitu kan. Ini ada program misalnya dari PDAM nih untuk memeriksa sumurnya itu, ternyata sumur Anda nih terkontaminasi atau sumur Anda nih kurang bagus kualitasnya. Nah, lalu misalnya ada PDAM proyek pembagian kayak obat-obatan air gitu ya, kayak bahan apa itu? Oke, bahan-bahan penjernih, penghilang kuman dan lain sebagainya. Ini apakah pernah terjadi atau bagaimana? Kalau saat ini masih belum, Bu. Kalau saat ini masih belum, karena untuk kita ada yang namanya bagian lab. Bagian lab kita ini memang masih terbatas secara alatnya, Bu. Oke. Berarti labnya kita ada di sini ya? Ada, tetapi kita masih belum ada yang namanya tempatnya, Bu. Masih dalam hal ini masih bertahap. Nah, jadi kita masih belum bisa mengukur yang namanya yang mikrobiologi tadi, Bu. Nah, jadi kita masih bekerja sama dengan bagian dinas terkait provinsi. Nah, itu yang setiap kali kita antar ke sana airnya biar dicek seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan di lab ini dia mencek di sana itu ada kekeruhan, pH-nya segala macam itu kalau di lapangan, Bu. Tapi kalau untuk sudah ke situnya kita ada bekerja sama di dinas kesehatan di provinsi seperti itu, Bu. Oke, seperti itu ya. Artinya kalau misalnya nih, ya taruhlah misalnya masyarakat kita sadar nih akan kebersihan air, tapi saat ini dia memakai sumur karena memang sumur itu berarti free. Sumur ya free, lawan sudah sumur lama gitu kan ya, dan diyakini tidak pernah kering gitu. Nah, apakah ada kewajiban atau memang permintaan sendiri dari masyarakat untuk minta diperiksakan kualitas airnya gitu? Bisakah ke PDAM gratiskah atau bagaimana? Untuk saat ini belum ada sih, Bu. Karena belum ada ini kita belum bisa memastikan itu sih, Bu. Karena belum ada. Karena biasanya kalau di kita memang lebih ke produksi yang sampai ke pelanggan itu tadi yang kita cek, Bu. Memang untuk perbandingan air sumur antara masyarakat dengan air PDAM masih belum. Tapi kebanyakan memang ada yang sudah tercemar segala macam kan, Bu, seperti itu. Iya, makanya itu karena ada sumur lama kan, kayak hari ini ada sumur lama gitu, yang ternyata di dalamnya tuh sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput gitu ya, rumput-rumput liar begitu. Tapi kan tidak bisa dibersihkan. Artinya itu kan bisa mencemarkan ya air yang ada di dalam situ. Nah, ini juga tanggung jawab kita begitu kan PDAM untuk menjalankan fungsi sosial. Iya, untuk dapat fungsi sosial. Fungsi sosial. Selain sosial. Iya, betul. Iya, saya berkali-kali fungsi sosial. Dari tadi sih bilang, Bu, fungsi sosial. Sudah pada habis jadi saya tembak langsung. Terakhir dari ulun Mbak Amar. Kan seiring pertumbuhan banyaknya sekarang pertumbuhan penduduk ya. Nah, apakah mungkin ada intayan-intayan baru sumber-sumber air di tanah laut ini bagian dari PTAM? Kan apakah mungkin yang ini aja? Untuk sampai saat ini memang mengintai ya. Iya, ada lelekannya gitu. Iya, lelekan. Untuk saat ini untuk air baku memang belum ada untuk belum tersurvei ya. Iya, belum ada tersurvei kita karena memang kendala-kendala kayak contohnya saja di daerah Plehari di Sungai Tabonio kita memang saat ini belum ada alternatif ketika sudah memasuki musim kemarau. Nah, itu. Nah, jadi saat ini kita masih mengandalkan daerah PTP. Jadi ketika ada air kemarau maka ada distribusi air PTP ini yang akan masuk melayani di kawasan daerah Pipa Bajuin seperti itu. Tetapi kawan-kawan yang di daerah kecamatan yang memang sudah airnya sudah tidak bisa ada lagi alternatif, ya memang sama sekali bisa ada off seperti itu untuk distribusi pelayanannya. Danau Bom apakah terpikirkan? Kenapa? Danau Bom apakah terpikirkan untuk Danau Bom? Danau Bom di ujung buruk ya? Apakah terpikirkan? Sekarang kan besar banget tuh. Nah, itu mungkin perlu ada kajian. Biasanya kita ada bekerja sama di dinas terkait untuk mengadakan kajian tersebut. Apakah air baku ini bisa memenuhi kalau atau bisa diolah begitu ya sehingga mencapai kualitas dari kelayakan Menkes tadi. Iya, jadi ada memang beberapa yang sudah kita survei itu ada yang
memang secara kasat mata memang terpenuhi, tetapi secara produksi nantinya jangka panjang memang tidak bisa menjangkau jangka panjangnya. Seperti itu, pasokannya tidak bisa. Jadi agak terkendala di sana. Jangka pendeknya memang bisa, tapi jangka panjangnya itu yang kita mungkin antisipasi lah, seperti itu. Oke deh. Oke. Ada lagi Mas Amar yang ditanyakan oleh pelanggan kita ini tentang layanan ya, kondisi layanan air bersih ini khususnya pada yang berkisar adanya penghitungan pemakaian pelanggan yang tidak valid. Ini bagaimana nih? Supaya pelanggan kita paham begitu. Iya. Jadi memang ada laporan pelanggan terkait perhitungan pembayaran perhitungan stand meternya yang tidak sesuai. Jadi ternyata saya tahun bulan ini katanya ada 150 kubik begitu, padahal saya tidak seperti itu. Memang ada disebabkan beberapa faktor, Bu. Yang pertama mungkin karena pertama meter tadi tertimbun. Meter tadi tertimbun disebabkan oleh pelanggan sendiri yang bisa tidak dijangkau oleh si petugas. Yang kedua rumah pagar berkunci atau rumahnya itu ada pagarnya tidak bisa dibuka lagi lah. Nah, jadi mengakibatkan ketika si petugas ini datang lagi ke sana memang tidak berani untuk masuk, Bu. Nah, dan itu memang kalau sampai dengan akhir bulan tidak bisa, itu akan menyebabkan penaksiran di angka stand meternya. Diperhitungkan berdasarkan 3 bulan terakhir pemakaian. Nah, misalkan 20 kubik terus 3 bulan terakhir nih. Berarti kan diasumsikan pemakaian pelanggan itu sekitar 20 kubik seperti itu. Nah, kalau misalnya ada penaksiran yang melebihi dari pemakaian yang secara terus-menerus. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pelanggan kita? Saat ini kalau misalkan ada kelebihan terkait dengan pencatatan itu sendiri, kita itu ada yang namanya reklasifikasi stand meter, dan bisa dengan juga menambahkan menjadi saldo. Menjadi saldo. Tetapi untuk artinya pelanggan kita harus bayar ya? Betul, Bu. Tetap bisa membayar, tetapi nantinya akan diperhitungkan pada pembayaran berikutnya. Dianggap pelanggan kita menghutangi PDAM. Iya, Bu. Baik. Seperti itu ya. Jadi pelanggan kita harus memahami juga ya tentang kenapa bisa sering terjadi perhitungan itu yang tidak valid, ya tidak sesuai. Jadi ada beberapa faktor. Karena pagar pion berkunci. Meternya dalam pagarnya berkunci. Pada saat petugas kita mengeter gitu ya, mengeter itu beberapa kali datang tidak bisa bertemu, berarti lalu dilakukan penaksiran. Atau tertimbun anggrek. Tertimbun tadi. Iya. Oke, satu lagi Mas Amar. Ada dua sekalian. Ada tuntutan dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kita sudah talk show juga dengan Pak Rudi ya, Kepala PDAM, kemudian juga dengan Ibu Lela ya. Nah, ada wacana atau mungkin memang sudah diprogramkan oleh PDAM sendiri untuk membuat air kemasan. Ini yang ditanyakan oleh pelanggan kita. Untuk air kemasan kita sampai dengan saat ini masih berproses, Bu. Untuk kita untuk ini bekerja sama dengan perusahaan air dalam kemasan juga yang nantinya akan kita bisa realisasikan mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan ini nantinya. Artinya tetap berjalan ya, berjalan tapi masih proses karena memang prosesnya ibaratnya tidak bisa seperti kita membalik telapak tangan ya, kayak orang hendak bertoko gitu kan, ketika ada kita nukar barangnya kita bisa jualan langsung. Kemarin kita baru selesai itu izin izin mereknya, Bu. Mereknya sudah selesai, itu lama sekali, Bu, 1 tahun lebih lah kemarin itu. Dan ini memang masih berproses dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada. Karena ditunggu oleh masyarakat kan, mungkin selain daripada nanti bangga ya punya produk sendiri begitu, masyarakat juga menunggu pasti ketika kita membuka usaha baru ini akan ada pemenuhan pegawai baru. Nah, masyarakat kita juga ada yang berminat di sana begitu. Baik. Nah,
terakhir lagi ya. Iya. Secara keseluruhan Mas Amar, PDAM dengan pemasukan dan biaya operasionalnya ini selama ini seperti apa? Berfluktuasikah, seimbangkah, atau bagaimana kondisinya? Atau rugi? Nah, iya, atau sekalian bagaimana? aja Bu. Iya, nih nembak 12 tas. Langsung lah. Iya. Untuk saat ini Bu, di kinerja kita di tahun 2023 tadi kita masih posisi dengan kategori PDAM yang sehat. Di secara kinerja perusahaan di BPKP, kita menjadi perusahaan yang masih sehat tetapi masih rugi. Nah seperti itu. Secara kinerja kita masih sehat, artinya bisa beroperasional, tetapi kita dianukan masih rugi lah seperti itu, belum bisa kalau laba. untuk audit secara keseluruhan ya, Betul, artinya betul. dengan biaya operasional kita, ya dengan pemasukan yang ada, ya, Iya. seperti itu. Artinya belum laba ya? Masih belum laba di audit di tahun 2023 tadi Bu. Kita masih Oke, ada. secara keseluruhan seperti itu. Nanti bagaimana, kenapa jadi bisa seperti itu nanti akan kita bahas di season berikutnya. Ya, karena ini Iya, akan panjang betul. sekali, banyak sekali ya. 1 tahun Bu lagi gitu. Iya, soalnya 2 bulan lagi ke tahun depan ya. Seperti itu. Oke. Baik para pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, kita memang kalau berbicara soal air ya, karena air ini adalah sumber kehidupan. Betul. Dan air ini tidak bisa digantikan begitu ya. Iya. Sehingga kita harus memang benar-benar banyak hal yang harus kita perbincangkan ya dalam kesempatan pagi hari ini. Sayang sekali waktu kebersamaan kita yang terbatas, sehingga kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga yang lebih penting adalah peran serta dari masyarakat kita ya untuk menggunakan air yang bersih dengan bijak ya dan penuh dengan kearifan. Terima kasih Mas Amar atas kebersamaannya. Mungkin ada closingnya, imbauan untuk para pelanggan kita atau bagaimana? Oh iya, mungkin ini himbauan terkait penggunaan air bersih kita, yang mana memang pakailah air yang sudah berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan yang sudah sesuai standar, yang akan berdampak kepada kesehatan kita jangka pendek, jangka panjang. Nah, jadi juga untuk bagi pelanggan, gunakanlah air sehemat mungkin. Ketika sudah hemat dan sesuai dengan konsumsi, maka nantinya pembayaran akan sesuai seperti itu. Nah, dan juga kita informasikan keterkaitan ada program kita, yaitu program diskon pemasangan yang masih berjalan sampai saat ini untuk daerah-daerah pelayanan di daerah IPA Bajuin, daerah Atu-Atu, daerah Saranghalang, Karangjawa, itu masih ada diskon seperti itu. Jadi kalau misalkan mau masang silahkan ke kantor PDAM karena mumpung ada promo. Masih dibuka ya, betul. promo pemasangan. Iya, betul Bu. Mungkin itu saja mungkin Mbak. Oke, baik, terima kasih Mas Amar atas kebersamaannya ya, masyarakat dan para pelanggan serta para pendengar Tumpana FM. Terima kasih juga yang sudah berkontribusi bersama kami. Satu yang ingin saya garis bawahi, pelanggan yang cermat akan memakai air dengan hemat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya Purator Iwan pada bagi Anda yang ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPA Tumpang FM 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.